bekerja demikian, kita harus membantu orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi berbagi itu indah. Gereja mula-mula itu membagikan harta mereka, dibagi-bagikan. Ya mungkin nanti kita baca di ayatnya ya, di Kisah Rasul, tentang bagaimana gereja mula-mula itu dia membagi-bagikan hartanya kepada orang yang tak punya. Inilah nanti yang akan gereja di akhir zaman adalah gereja mula-mula. Nanti ketika nanti ada penganiayaan, kita akan ada kayak ini, gereja akan membentuk gereja mula-mula. Ini udah akhir zaman Bapak Ibu. Kalau di luar negeri ada beberapa hamba Tuhan yang sudah dianiaya, tapi kalau kita masih beruntung karena kita masih bebas ya beritakan firman Tuhan. Kalau di sana sudah ada yang mungkin ya diintimidasi ya. Dan kalau kita sekarang kita tentang berbagi ya, berbagi itu indah. Berbagi itu adalah ketika kita memberikan hati kita, memberikan harta kita nggak bakalan kekurangan kok. Kita membagikan seseorang, memberikan uang misalnya, tabungan kita cuma berapa juta, kita bagi 100.000, nggak bikin kita miskin kan? Amin. 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 Oke, next. Kalau belum bisa berbagi ya minimal jangan jadi penalu. Maksudnya gini, yang membebani ya. Jadi jangan kita minimal nggak usah membebani orang. Tapi kalau kita berbagi, kalau kita yang nggak mau berbagi itu jangan menjadi genangan air. Kita tahu ya genangan air. Tahu nggak kalau di musim hujan tuh ada becek ya. Kalau kita nggak memberi, kita seperti genangan air. Airnya nggak lancar. Kalau genangan air itu bau apa? Bau kan? Kalau berkat kita dapat berkat ditimbun, tapi kita nggak alirkan, itu jadi genangan air, tidak akan jadi berkat. Nanti juga Tuhan tutup kerannya, kasih ke orang yang suka memberi. Benar nggak Bapak Ibu? Perasa nggak kalau kita sudah memberkati orang, tiba-tiba ada rezeki lain yang lebih besar? Karena yuk kita mau berbagi. Ketika kita mau berbagi, hidup kita akan diberkati, amin. Jadi hidup kita kalau tidak mau berbagi seperti genangan air busuk ya. Berbagi adalah masalah hati. Jadi kita masalah hati kita, bukan hanya karena uang kita, aduh kayaknya nggak bisa bagi nih, kecil nih uangnya, nggak mungkin saya bisa keluarin, susah banget gitu ya. Kalau orang ada, kalau orang pelit, dia ada uang berapa juga dikeluarin susah gitu ya. Jadi itulah, kalau saya percaya jemaat di sini adalah jemaat yang royal, yang berbagi ya. Jadi orang Kristen tuh harus berkontribusi. Kalau nggak punya materi ya udahlah Bu, saya bisa bantu apa Bu? Ya udah, bisa bantu tenaga pikiran mungkin di sini. Ide kreatif misalnya, kayak ini nanti kita akan ada penginjilan gitu, pakai materi 4 buku rohani, oke. Nah, untuk menjangkau jiwa, paling nggak pikiran, waktu kita, ya nggak cuma materi, harus berbagi supaya CMC bisa besar, CMC kasih agape ya, amin. Supaya nama Tuhan yang dipermuliakan, amin. Amin. Apa yang bisa aku berikan, bukan apa yang saya dapatkan. Apa sih yang aku bisa berikan buat gereja ini, buat PSB Ministry misalnya apa? Oh ya cuma sharing, undang-undang orang, ya udah itu. Bu Fani, ya udah, so udah bagi Bu, udah share, tapi nggak dijawab orang gimana? Nggak apa-apa, yang penting kamu udah melakukan tugas, ya udah. Jadi mari kita berbagi, belajar berbagi itu nggak selalu materi, bisa waktu, bisa tenaga kita. Amin, itulah ciri-ciri yang kedua. Dan yang ketiga, tadi udah ketiga ya, empat ya, tetap bersatu ya. Jemaat mulai itu bersatu, kompak ya, kalau orang bilang orang kompak. Jadi jemaat gereja mula-mula itu mereka bersekutu, bukan gak ada masalah.
Namanya orang kumpul-kumpul pasti satu begini, satu begitu, satu lagi pendapatnya begini, enggak begini, debat, ribut, tapi tetap bersatu. Amin. Amin. Ya, bukan gak ada masalah, karena Tuhan ingin kita, bukan kita jadi seragam, semuanya harus sama ya, ide-idenya nggak boleh ada yang beda, pokoknya harus begitu, harus seragam. Nah ini lihat nih pakaiannya ya, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang biru, ada yang merah, biasanya ada yang hitam. Nah beda-beda, nggak mungkin orang sama. Jadi kita nggak mungkin seragam, tapi kita tetap bersatu. Bisa beda pendapat, tapi jangan ada perpecahan. Kita bisa beda pendapat. Kita baca yuk di 1 Korintus 1 ayat 10. 1, 2, 3, udah. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jadi jemaat Korintus itu pecah, kenapa? Karena masih duniawi, suka berselisih ya. Jadi kadang-kadang kita nggak cocok, ya udahlah bisa. Sekarang kenapa sih banyak gereja macam-macam? Karena nggak sama, nggak satu visi katanya. Aliran dia mah beda sama saya, aliran dia sesat atau apa. Tapi kalau kita sebenarnya ya, Tuhan tuh pengen loh gereja ini bersatu, tapi kayaknya sih nggak mungkin karena banyak doktrin atau banyak egoisan orang, jadi merasa yang paling benar. Dan di sini dikatakan berbeda itu takdir ya, tapi berpisah itu pilihan. Kita mau nggak? Mau udahlah bisa aja. Tapi akhirnya terpecah-pecah. Kita suami istri juga ya, sampai sekarang mungkin masih ada perbedaan pendapat, tapi Tuhan berfirman 2 menjadi 1. Kita harus tetap bersatu, nggak boleh bercerai ya. Jadi sekarang kita ada di kelompok yang mana nih ya? Jangan sampai kita ini waktu kita ada masalah, misalnya ada masalah sesuatu, tahu-tahu ada nama dia lagi. Begitu ada masalah, aduh si ini, si Andi, aduh dia lagi, iya emang orangnya kayak gitu. Jangan sampai kita jadi pemecah belah, ada roh pemecah belah. Ya, di setiap kita ada, cuma bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Jadi jangan sampai kita mempunyai roh pemecah belah. Jadi troublemaker. Mari kita jadi peacemaker ya. Kita bersatu teguh. Bercerai kita runtuh, bukan bercerai kawin lagi ya. Masa sih? Bercerai kita runtuh ya. Oke, tadi ada di kelompok yang mana kita? Mau kelompok troublemaker atau pacemaker? Ya, kadang kita jadi korban. Misalnya kita orang lain ngomong, kita bisa tersinggung. Kadang kita juga bisa menyinggung orang, nggak sengaja. Jadi jangan menghakimi. Mungkin kita sekarang ini, saya bisa menyinggung, jadi menyinggung orang. Aduh, saya salah. Tapi kita nggak menyadari orang lain jadi nggak mau datang ke sini gitu kan. Coba melalui firman Tuhan hari ini, mari kita introspeksi. Kita memang kadang bisa membuat orang lain terluka, tapi kadang-kadang kita juga dilukai oleh orang lain. Tapi marilah kita sekarang ini rukun bersatu. Karena apa? Kerukunan itu membuat berkat turun atas kita. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya jika saudara semua hidup rukun bersama. Mau nyanyi lagi? Nanti ya. Ya jadi gitu, kita harus rukun bersama karena
Itulah yang diinginkan Tuhan, kesatuan hati. Itulah jemaat mula-mula ciri-cirinya. Lalu bagaimana doa yang seperti jemaat mula-mula? Doa yang seperti apa sih? Ya, next. Doa yang menyatukan hati jemaat. Yuk kita baca di Kisah Rasul 4 ayat 24. Udah ketemu belum? Bisa bacain? Bukan itu siapa yang mau baca? Kisah Rasul 4 ayat 24. Udah yang ketemu? Kisah Rasul 4 ayat 24. Kisah 24. Ya, ketika ini Kisah Rasul 4 ayat ya, antar coba. Udah ya. Kisah Rasul 4 ayat 24. Setelah mendengar ancaman terhadap para rasul, jemaat berseru bersama-sama kepada Allah. Mereka berdoa dengan satu hati dan satu tujuan. Nah, mereka berdoa dengan satu hati dan satu tujuan. Jadi ketika masalah di dalam satu gereja ini itu menjadi masalah kita. Misalkan nanti Bu Foni share, aduh kamu saya nih begini-gini, ayo kita doakan sama-sama. Itulah ada kuasa dalam kesatuan, amin. Jangan sendiri-sendiri. Ada kesatuan. Doa bersama membangun persatuan. Jadi ketika gereja sehati mencari Tuhan, Tuhan bekerja dengan kuasanya. Jadi kita harus bersama-sama bersatu. Satu hati ya. Ada yang misalnya dibantu, ada yang susah dibantu. Kita tidak bersikap cuek ya. Kita harus berdoa, mendukung saudara-saudara kita. Ayo Bu, ayo Pak. Masih ada jalan. Tuhan pasti punya rencana yang indah. Ketika misalnya ada penyakit yang serius atau misalnya dikeluarkan dari pekerjaan, itu ayo kamu pasti bisa. Mungkin jalan ini ditutup. Ketika jalan itu Tuhan pasti akan buka jalan yang lain. Amin. Next. Doa itu memberi doa yang memberi keberanian. Jadi ketika gereja sehati mencari Tuhan, ya, kita bersehati mencari Tuhan. Tuhan bekerja dengan apa? Kuasanya. Tuhan tuh bekerja. Kalau ada kesatuan hati, di mana ada kesatuan hati, di situ ada kuasa Tuhan menyatakan. Amin. Nanti kita akan berdoa ya sama-sama nanti untuk kesatuan hati kita. Jadi jemaat itu tidak berdoa agar penganiayaan berhenti. Kita enggak, karena ini doa punya ada penganiayaan. Justru kita minta keberanian. Keberanian untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Amin. Siapa yang di sini yang suka menginjil? Wah, luar biasa ya. Suka menginjil. Nanti kita akan ada teori bagaimana menginjil. Menurut 4 rohani. Kita harus memberitakan keberanian. Yuk. Kalau menginjil itu perlu keberanian loh. Kita udah tahu teorinya, tapi kalau mau deketin orang takut ya. Nah jangan-jangan saya dilempari batu nih katanya. Jangan-jangan saya dikejar. Ada teorinya, makanya harus ikut nanti setelah ini ya. Harus punya keberanian. Keberanian beritakan Injil kepada siapa? Teman, saudara, lingkungan. Dan kita harus berdampak bagi orang lain, berdampak dengan memberitakan Injil. Karena sekarang ini cepat loh memberitakan Injil tuh, orang lebih cepat menerima Tuhan Yesus. Ya nanti pakai 4 hukum rohani. Oke, next. Jadi doa itu tidak selalu mengubah keadaan lebih dahulu, tapi mengubah hati orang percaya sehingga mampu menghadapi keadaan. Jadi doa itu enggak mengubah. Misalnya kita berdoa, Tuhan, saya minta Tuhan, misalkan
pada saat kita dipindahkan ya, kalau kerja bisa dipindahkan ke bagian mana, aduh kenapa sih kok saya pindah ke bagian yang ini, atau kita sesuatu terjadi lah, misalnya sakit kita sakit parah, terus apa yang dilakukan? Kita berdoa, tapi kadang-kadang berdoa tapi nggak sembuh. Bisa nggak begitu? Bisa. Doa itu tidak mengubah keadaan, tapi membuat kita menjadi kuat. Iya. Amin. Ketika keadaan kita bermasalah, pintunya tertutup, mungkin dipecat dari jabatan, kita tidak lagi di situ, tapi kita percaya ada promosi Tuhan tempat lain. Amin. Tuhan mungkin sekarang ini udah, kamu jangan di situ. Kalau kamu di situ, kamu jadi anak buah terus. Kalau dipindahkan ke tempat lain, kita akan menjadi kepala bukan ekor. Amin. Ya, kita percaya ketika Tuhan membuat sesuatu itu tidak pada waktunya, karena doa itu sangat berkuasa. Jadi kita ketika ada keadaan yang tidak menentu, kadang-kadang aduh Tuhan, kenapa sih begini? Jangan kita pertanyakan, tapi kita percaya ada kuasa Tuhan ya. Kuasa doa itu terletak pada Allah ya, bukan pada kata-kata yang panjang. Kalau kita berdoa panjang, apakah doa itu didengar? Enggak juga. Cara berdoa membuat doa berkuasa. Bagaimana cara kita berdoa? Kayak kemarin saya udah kasih tentang doa Bapa Kami. Itulah cara kita berdoa. Gak usah terlalu panjang. Kuasa doa itu karena berasal dari Allah. Allah mendengar dan menjawab doa umatnya. Jadi jemaat mula-mula itu berdoa dengan iman. Yang pertama ya, dia berdoa dengan iman, lalu berdoa dengan tekun, dan berdoa bersama-sama, sehati ya. Berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita berdoa jangan kehendak kita sendiri. Tuhan, aku maunya sih begini. Jangan kita ngatur Tuhan. Karena kita ini siapa? Kayak Maria berdoanya apa? Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Karena itu mereka mengalami penyertaan dan mujizat Tuhan. Ketika kita berdoa, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Ya, amin. Haleluya. Yes. Ya, kita percaya ada pemain musik bisa ke sini. Kita percaya ada kuasa doa jemaat mula-mula ya. Tadi apa, kesatuan hati, dan juga ya kita akan masuk perjamuan kudus. Mari silakan WL. Kita persiapkan hati kita sebentar lagi kita akan masuk perjamuan kudus. Ya. Jarakmu Yesus, suci
sampaikan dalam tubuh dan darah Kristus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu sudah semua menerima perjamuan kudus. Mari kita bagi berdiri, kita angkat roti di tangan kanan. Haleluya ya. Kalau yang mau difoto dulu ada firman Tuhannya ya, ayatnya. Oke. Oh, yes. Haleluya. Sebab apa yang telah kuserahkan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sesudah itu Ia mengambil cawan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Ya, kita makan dalam nama Yesus. Ya, kita angkat cawan di atas kepala. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan darah Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat tubuh-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan.
syukur, terima kasih buat firman-Mu. Dan saat ini kami memberikan kesempatan yang terbaik Tuhan, untuk setiap kesempatan kami kerajaan-Mu dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Haleluya. Oh, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatamu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak padu sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak padu sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapa merasakan sukacita? Haleluya. Terima kasih. Ini ada yang baru pertama kali sih mungkin. Ada yang baru? Oh, saudara jemaat yang lama. Ya, terima kasih. Oh ya, saya mau menyampaikan pengumuman Bapak Ibu. Kemarin kita kan ada tentang dari Yayasan Buntekyo ya, tentang bagaimana jemaat ini. Nanti jemaat-jemaat di sini kita akan masuk untuk membership Buntekyo. Nanti gratis, apeti dan juga bulan. Cuma bayar 25.000 satu orang. Yang mau daftar nanti silakan kasih KTP-nya. KTP untuk registrasi. Jadi kita akan daftarkan secara kolektif. Jadi nanti ketika pakai untuk di Buntekyo dan di mana Oasis, Oasis itu gratis. Ya, maksudnya bulannya Buntekyo, Oasis. Ya kita nggak tahu loh, bukan yang tua dulu, yang muda ini karena nggak tahu loh. Kita bersiap-siap apa salahnya ya Bapak Ibu ya? Bersiap-siap ya. Bersiap-siap, kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan, kan tinggal nunggu antriannya, ya kan? Yang mau duluan siapa di sini? Saya G. Udah duluan ya. Jangan dulu. Ya nanti jangan lupa, saya soalnya mau lapor ke teman saya yang Ibu Leki kemarin ya, Leli. Jadi supaya jemaat di sini kita agak di cover lah, kalau enggak ya kalau enggak apa, kita sekarang kan nggak tahu penyakit ini, kadang-kadang nggak kenapa-napa, tiba-tiba ada orang meninggal yang masih tidur meninggal, ada orang lagi jalan-jalan kayak kemarin teman saya, mamanya meninggal waktu apa? Lagi jalan-jalan sampai kaget, saya bilang si tante katanya dia mau kemari, katanya iya Eva nanti saya ke situ ya, katanya. Waduh, jangan-jangan kemari nih. Jadi dia bilang, sampai saya bilang kemarin nggak sehat loh. Saya bilang tante, mama kamu masih sehat loh yuk kemarin. Iya katanya, orang lagi jalan-jalan, kita lagi jalan-jalan, nggak tahu gimana sesak, nah tiba-tiba lemes. Jadi ya nggak sakitnya
nggak gimana gitu, nggak susah. Kita nggak tahu ya, kita siap-siap aja ya Bapak Ibu. Ya, bukan maksudnya kalau in case, karena kalau dadakan itu kan repot. Jadi kalau misalnya kita udah disiapin, nanti ambulan langsung datang dan petinya udah free gitu ya. Free-nya ambulan dan peti ya. Untuk khusus CMC kasih agape 25.000. Kalau yang misal belum sanggup bayar, nanti bilang ke saya. Nanti gampang itu ya urusannya. Tenang aja, karena kan kita mau berbagi ya. Supaya diberkati. Amin. Amin. Ya, pokoknya nanti pasti kita harus siap-siap semua. 20 ada lah di sini, 20 lah ya. Oke, kita bagi berdiri. Oh ya, untuk minggu depan kita seperti biasa jam 4 sore kita kebaktian. Setelah itu nanti kita ada juga untuk training penginjilan ya. Mari kita bagi berdiri. Yuk kita berdoa. Oh ya, Mas. Tuhan, terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau yang sedang berkati lewat firman-Mu Bapak. Terima kasih untuk firman yang telah Kau sampaikan melalui bibir hamba-Mu Tuhan. Thank you Lord. Kiranya menjadi rema bagi kami semua. Firman itu mengubahkan karakter kami, sifat kami, kebiasaan kami. Biarlah Tuhan kami menjadi jemaat mula-mula yang hidup, tekun selalu Tuhan. Untuk pada saat ini ya Bapak, menanti kedatangan-Mu yang kedua kali, biarlah Tuhan Yesus persiapkan kami, agar kami tidak sampai Tuhan jatuh tergeletak, kami tidak hilang iman kami. Persiapkan kami ya Bapak. Thank you Lord. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan berikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan Engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu. Apa saja yang Kau buat Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Jadi terima kasih berikan ibadah kita selesai, tapi nanti ada lanjut ya. Oke, kita foto dulu. Udah mati. Udah mati kan? Kita belajar pengertian dulu belum? Sorry. Belum. Ya Bapak Ibu, tadi sesuai dengan janji saya, kita akan belajar penginjilan ya. Berikan hati. Pak Ferry silakan. Kita akan belajar dulu untuk sesi ini. Silakan Pak Ferry. Sebentar, Samuel. Kita akan menginjil karena ini sudah terjamah. Kita harus bisa punya kemampuan ini menginjil. Menginjil dulu. Pesenannya sama Bu Eva ya. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan, berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Ya, berilah. Selamat sore semua.